Baik. Sebentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-unmute dulu yang semuanya. Nah, boleh di-unmute untuk ininya. Bismillah. Semuanya sudah hadir?
Ya, kita belum mulai sebelum semuanya sudah siap ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, akhwat sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermujalasah, ya, kita bisa hadir di kegiatan belajar mahasiswa, ya, pertemuan pertama ya, pertemuan pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan menjadi modal yang baik untuk kita mengikuti kegiatan-kegiatan setelahnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, kaifa halukum? Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Sebelumnya Anda coba absen dulu ya, cek peserta dulu. Erlin Rosida, hadir ya. Satu lagi nanti belum.
Baik, alhamdulillah di pertemuan yang pertama ini, ya sebelum kita mulai, mari kita awali juga dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ya. Insya Allah pada pertemuan hari ini, ya, kita belum akan masuk ke pembahasan inti, ya, ke pembahasan di buku Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in, ya, dan itu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi insya Allah nanti kita ke depannya akan belajar bahasa Arab, khususnya takbir, dengan kitab Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in, ya, jilid pertama. Tapi sebelum itu perlu kita untuk mengetahui, ya, sebelum kita masuk ke suatu pembahasan, kita perlu memahami mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Kita harus mengetahui kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui semua, ya, bahwasannya bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an. Ya. Baik. Komentar. Ya. Baik, mohon perhatiannya, ista'iddu. Ya. Saya ulangi bahwasannya bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab ini adalah bahasanya umat Islam. Yang mana dengan bahasa Arab kita bisa memahami lebih jauh tentang Al-Qur'an dan kita bisa memahami lebih jauh tentang agama kita, yaitu agama Islam. Maka penting kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab, untuk memahami bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab kita bisa memahami Al-Qur'an. Karena dengan bahasa Arab kita bisa memahami hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kaidah usul, ya, ada sebuah kaidah usul seperti ini. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, bahwasannya tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya menjadi wajib. Saya ambil contoh seperti ini. Wudhu, hukumnya apa wudhu? Wajib. Sunnah. Ya. Wudhu itu hukum Sunnah. dasarnya itu sunnah. Ya. Wudhu itu hukum dasarnya sunnah. Ya. Tetapi sholat tidak akan sempurna dengan adanya wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Ya, bisa dipahami, ya. Wudhu itu hukum dasarnya sunnah. Ya. Maka tidak sempurna kewajiban, tidak sempurna sholat, kecuali dengan wudhu, maka wudhu itu menjadi wajib. Nah, kita ambil contoh yang lain. Mempelajari Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib. Memahami Al-Quran, memahami hadis, itu hukumnya wajib. Dan tidak akan bisa kita memahami Al-Quran, tidak akan bisa kita memahami hadis, kalau kita tidak memahami bahasa Arab. Ya. Maka hukum mempelajari bahasa Arab itu menjadi wajib. Ya. Jadi ini alasannya mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Sebagai seorang muslim, mempelajari bahasa Arab hukumnya menjadi wajib. Karena kita tidak akan mampu mempelajari Al-Quran dan hadis kecuali dengan bahasa Arab. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ya, bagian dari agama kalian. Kemudian mungkin ada yang pernah mengatakan seperti ini, ya. Mungkin
Bu Erlin pernah mendengar, ataupun yang lain pernah mendengar ungkapan seperti ini. Miskinun, ya, miskin, man la ya'rif lugatal Injiliziyah. Ya. Ada orang yang mengatakan miskin gitu, orang yang tidak paham bahasa Inggris. Ya, miskin orang yang tidak paham bahasa Inggris. Ya. Tetapi kita bisa mengatakan, ya, miskinun man la ya'rifu lugatal Injiliziyah li'annahu la ya'rifu lugatan nas, kata mereka. Miskin orang yang tidak bisa bahasa Inggris karena mereka tidak paham bahasa manusia, katanya. Miskin, kata mereka seperti itu. Tetapi kita bisa bangga menjawab, miskin man la ya'riful lughatal arabiyyah. Miskin orang yang nggak bisa bahasa Arab. Iya, miskin man la ya'rif al-lughatal arabiyyah. Ya, miskin orang yang nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Li'annahu la ya'rifu lughata rabbin nas. Ya, karena dia tidak paham bahasa Tuhannya manusia. Dan manusia. Iya, Tuhannya manusia. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita bisa memahami bahasa manusia, maka ketika kita belajar bahasa Arab, kita bisa memahami bahasa Robnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini yang pertama, yang perlu kita pahami, kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Kita harus tahu tujuannya. Karena kalau kita tidak punya tujuan dalam belajar, akhirnya kita kesulitan dalam menentukan langkah-langkahnya. Ya, kesulitan dalam menentukan langkah-langkahnya. Kita misalnya sudah mempersiapkan sebuah kendaraan yang paling mewah misalnya, atau kita sudah mempersiapkan perbekalan begitu banyak, uang misalnya sudah 1 koper misalnya, tetapi kita tidak tahu tujuannya mau kemana. Maka akhirnya apa? Ya kita akan kebingungan. Ya, kita akan kebingungan, sampainya pun akan lama. Berbeda kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas. Misalnya saya mau ke Jakarta. Ya. Seminim apapun persiapan, insya Allah bisa sampai ke Jakarta karena kita punya tujuan. Maka dalam belajar bahasa Arab ini kita perlu memahami mengapa sih kita harus belajar bahasa Arab. Salah satu tujuan besarnya supaya kita bisa paham Al-Quran. Supaya kita bisa paham hadis. Dengan membaca Al-Quran saja kita bisa bergetar hati, kan? Hati kita bisa bergetar, bisa menangis. Ya. Coba bayangkan kalau kita bisa memahami Al-Quran. Tentu kita akan jauh lebih meresapi. Kita akan jauh lebih mentadaburi isi Al-Quran. Ya. Maka ini, ini yang pertama yang ingin disampaikan. Penting kiranya kita untuk memiliki tujuan. Ya, dan salah satu tujuan pentingnya agar kita bisa memahami Al-Quran dan juga hadis. 2 hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya, sepeninggal wafat beliau. Ya, Rasulullah tidak meninggalkan apapun melainkan 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran begitupun dengan hadis berisi bahasa Arab. Maka kita harus mempelajari bahasa Arab. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Ya, supaya kita dalam membaca Al-Quran, supaya kita dalam memahami hadis ataupun Al-Quran, kita tidak salah. Kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Kita tidak salah dalam membaca hadis. Kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan juga hadis. Karena dalam bahasa Arab itu perlu diperhatikan, beda harokat saja artinya bisa beda. Ya, harokatnya beda, itu mempengaruhi ke arti. Ya, saya ambil contoh, ada 3 kata, ya, ada 3 kata yang itu susunan hurufnya sama, hanya beda di harokat yang pertama. Yang pertama, al-barru. Al-barru, al-birru,
Al-burru. Ya. Saya ulangi, al-barru, al-birru, al-burru. Ya. Itu hurufnya sama, huruf ba dan huruf ro. Susunannya pun sama. Hanya berbeda di harokat yang pertama. Tapi itu maknanya sangat jauh berbeda. Maknanya sangat jauh berbeda. Al-barru. Al-barru itu artinya daratan. Al-barru, ya, daratan artinya. Kemudian al-birru. Al-birru itu artinya berbakti, ya, birrul walidain. Ya, misalnya berbakti kepada orang tua, kan? Al-birru. Kemudian al-burru. Iya, al-burru itu artinya gandum. Coba. Apa, Ya. Gandum, gandum. Oh, gandum. Gandum. Iya, gandum. Ya, bisa difahami ya bahwasanya beda harokat itu berbeda artinya. Al-barru, al-birru, al-burru. Al-birru, al-burru. Iya. Hanya beda harokat pertama a, i, u, tetapi maknanya jauh berbeda. Maka kalau kita paham bahasa Arab, kita tidak akan salah dalam memahaminya. Ya. Atau contoh lain, misalnya beda cara pengucapan. Misalnya al-ismu pakai sin, al-ismu, dan al-ithmu pakai fa. Ya. Sin dan fa. Ya. Al-ismu dan al-ithmu itu pun jauh berbeda artinya. Sangat jauh berbeda. Al-ismu, ismu itu artinya nama, ya, ismun. Ismi Irfan. Ya, nama saya Irfan. Ismun, nama. Tapi kalau ismu pakai sa, al-ismu itu artinya dosa. Itu artinya dosa. Jadi beda huruf, ya, beda pengucapan, beda arti. Beda huruf, beda pengucapan, beda artinya juga. Maka kalau kita mempelajari bahasa Arab, mulai dari cara pengucapan, mulai dari bagaimana mendengarkan, mulai nanti bagaimana kita praktek percakapan, membuat sebuah kalimat, ya, insya Allah kita tidak akan keliru, ya, tidak akan salah dalam memahami bahasa Arab kalau kita mempelajarinya. Jadi ini yang kedua, ya, akhwat sekalian, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab supaya kita tidak salah dalam membaca Al-Quran, dalam pengucapan lafal Al-Quran. Memang ada materinya tersendiri ya dalam hukum tajwid, hukum makharijul huruf, dan itu semua berbahasa Arab. Ya, jadi memang kembali modal dasarnya itu bahasa Arab. Hukum tajwid, hukum makharijul huruf semuanya bahasa Arab. Ya, maka modal dasarnya itu kita harus bisa dulu bahasa Arab supaya kita akan lebih mudah nanti dalam mempelajari turunan-turunan dari hukum-hukum Islam, hukum-hukum agama Islam. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Ya, karena bahasa Arab itu sangat istimewa. Ya, bahasa Arab itu sangat istimewa. Dari sekian banyak bahasa yang ada di muka bumi ini, dari sekian banyak bahasa yang ada di muka bumi, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya akan kosakata. Bahasa yang paling kaya akan kosakata dibandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apa lagi? Bahasa Mandarin, bahkan bahasa Indonesia. Jauh, ya.
Karena lupa berapa total kosakata bahasa Arab, dulu pernah mencatat tapi lupa. Kurang lebih puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kosakata bahasa Arab. Ya, kosakata bahasa Arab itu sangat luar biasa, banyak sekali dibandingkan dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Karena kalau kita perhatikan ya, di bahasa Indonesia itu banyak sekali kata-kata serapan dari bahasa Arab ya. Iya. Ya, contohnya apa ya? Bisa ambil contoh, misalnya Kalimat. kalimat. Kalimat itu dari Iya. bahasa Arab. Kemudian saat ini. Saat itu kan dari bahasa Arab. Saat itu artinya waktu. Saat. Waktu. Ya, waktu. Kemudian apa lagi? Masjid. Syara. Masjid itu bahasa Arab. Iya. Masjid. Kemudian Musyawarah. 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 Itu musyawarah, betul. Ya, itu kan kata-kata serapan dari bahasa Arab. Ya, ini menunjukkan bahwasannya bahasa Arab itu lebih kaya akan kosakata. Banyak sekali kosakata. Bahkan beberapa kosakata itu banyak sekali. Contohnya gini. Misalnya kalau saya ambil contoh apa misalnya huruf lah. Satu huruf saja dalam bahasa Arab itu memiliki arti. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia misalnya huruf A saja. Memiliki arti tidak? Tidak. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab, huruf A, misalnya kita menyebut A, itu tuh memiliki arti. Artinya apa? Apakah? Misalnya gini, ahadza kitabun, ahadza kitabun, apakah ini kitab? Iya. Jadi A itu dalam bahasa Arab memiliki arti. Artinya itu apakah? Ya, seperti halnya hal ya. Hal itu pun artinya apa. Kemudian misalnya B ya, huruf ba. Huruf ba dalam bahasa Arab pun memiliki arti. Ya, huruf ba dalam bahasa Arab memiliki arti. Misalnya bi. Bi itu artinya apa? Bi? Dengan. Iya, dengan. Bi itu artinya dengan. Tapi bi juga bisa berarti sumpah. Contohnya gini, billahi itu demi Allah. Billahi demi Allah. Karena huruf ba itu bisa juga berarti kata sumpah. Oh, A misalnya, huruf A. Tak pun sama, kata sumpah. Allahi, demi Allah. Allahi. Ya, ini hanya huruf ya. Ini baru dari segi huruf yang sudah banyak sekali kosakatanya. Belum lagi dari kata. Ya. Kalau di kita kan misalnya suatu binatang misalnya, seekor binatang, singa misalnya. Ya kita menyebut baik yang gede ataupun yang kecil itu singa. Bahkan anaknya pun kita sebut anak singa. Ya. Tetapi dalam bahasa Arab itu berbeda. Belajar, Pak. Dalam bahasa Arab itu berbeda. Jenengan gugus karo balik. Jadi apa? Saya kuliah. Iya. Siang, jam 12. Iya. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, singa yang besar itu ada bahasa Arabnya. Singa yang kecil dan anak singa pun itu ada dalam bahasa Arabnya. Insya Allah nanti kita akan pelajari dan kita akan cari tahu. Jadi sekali lagi ya, ini menunjukkan bahwasannya bahasa Arab itu sangat istimewa. Ya, bahasa Arab itu sangat istimewa karena begitu kaya akan kosakata. Ya, begitu banyak sekali kosakata yang dimiliki oleh bahasa Arab. Ya, maka tidak akan pernah kekurangan kosakata dalam bahasa Arab. Ya. Jadi setidaknya ini ya, akhwat sekalian, ibu sekalian,
Kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Arab? Ya, saya ulangi. Yang pertama karena bahasa Arab ini adalah bahasa agama Islam. Ya, bahasa Al-Quran, bahasanya hadis. Ya. Dan kita tidak akan sempurna dalam mempelajari Al-Quran, dalam mempelajari hadis, dalam memahami keduanya, kecuali kita memahami bahasa Arab. Kecuali dengan kita memahami bahasa Arab, kita akan memahami Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Supaya kita tidak salah dalam membaca, dalam memahami, ya supaya kita tidak salah dalam membaca dan dalam memahami hal-hal yang berbahasa Arab. Ya, dalam hal ini khususnya ilmu-ilmu keislaman, ya, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, fikih, tafsir, tauhid, dan seterusnya. Karena kalau kita lihat buku-buku warisan Islam, ya buku-buku agama Islam itu sumbernya apa? Bahasa Arab. Ya, buku tafsir bahasa Arab, buku fikih bahasa Arab, buku tauhid bahasa Arab. Ya, semua buku-buku Islam itu asalnya bahasa Arab. Walaupun alhamdulillah makin ke sini ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Tetapi alangkah lebih utama dan lebih baik ketika kita langsung mempelajari ke sumbernya, yaitu dengan yang berbahasa Arab. Ya, maka ketika kita memahami bahasa Arab, kita tidak akan salah dalam memahami agama Islam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab itu adalah bahasa yang istimewa. Ya, bahasa yang kaya sekali akan kosakata. Ya, bahasa yang kaya sekali akan kosakata, bahkan bahasa yang paling banyak kosakatanya di dunia ini. Bahasa yang paling banyak di dunia ini. Kalau kita ingin, sebuah istilah seperti ini, kalau kita ingin membuka dunia, jendela dunia, maka pelajari kan bahasa Inggris. Pelajari bahasa Inggris. Tapi kita kalau ingin membuka jendela keislaman, jendela keilmuan-keilmuan Islami, maka pelajarilah bahasa Arab. Ya. Jadi setidaknya 3 hal ini yang menjadi modal kita, menjadi pegangan kita, ya, menjadi pegangan kita supaya kita tetap semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, supaya kita tetap semangat dan tidak menurun semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab. Ketika misalnya kita sudah mulai berkurang misalnya semangatnya, ingat bahwasannya mempelajari bahasa Arab insya Allah ini adalah sebuah kebaikan. Adalah sebuah kebaikan. Yang pertama kebaikan menuntut ilmunya, yang kedua kebaikan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Baik, kawan sekalian yang dirahmati Allah, ini yang pertama yang ingin disampaikan ya. Anda ingin menyampaikan dulu tujuan kita belajar bahasa Arab itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin disampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi modal awal kita, bahwasannya menuntut ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia ya. Menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang sangat mulia dalam agama Islam. Bahkan nilainya bernilai seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu ya karena Allah, maka kata Rasulullah, nilainya dia seperti jihad di jalan Allah sampai dia selesai dalam menuntut ilmunya. Jadi menuntut ilmu ini dia adalah sesuatu hal yang sangat mulia dalam agama Islam. Maka jangan kita nodai, jangan kita kotori dengan sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini niat-niat yang tidak baik. Ya, maka Anda ingin mengingatkan kepada semuanya, khususnya pada diri pribadi, kita perbaiki dulu niatnya di awal ini. Kita perbaharui dulu niat kita di awal. Kenapa sih kita menuntut ilmu? Ya, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu
wa taala. Ya. Karena ketika kita sudah menyempurnakan niat kita hanya untuk Allah, kemudian kita memaksimalkan ikhtiarnya, kita memaksimalkan usahanya, dan kita kuatkan dengan doa-doa kita, maka yakin insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pelajaran bagi kalian. Allah akan mengajarkan kalian. Kata Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Ya. Maka hakikatnya ilmu itu hanya milik Allah. Walaupun misalnya Ana dengan asatidzah yang lain menyampaikan materi, ini hanya wasilah. Ini hanya wasilah disampaikannya ilmu. Tapi pada hakikatnya yang memberikan pemahaman kepada akhwat sekalian, ikhwan dan juga akhwat sekalian, hakikatnya yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi kita perbaharui niat, kita perbaiki niatnya di awal, jangan sampai ada niat-niat duniawi dalam menuntut ilmu, ya, niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya, karena segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niatnya tidak baik, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Karena syarat diterimanya sebuah kebaikan, syarat diterimanya sebuah amalan itu dua. Ya, yang pertama ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka yuk kita di awal sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perbaiki niatnya, kita perbaharui niat kita, sehingga waktu yang kita curahkan untuk belajar, lelahnya, pikirannya, tenaga, bahkan harta yang kita keluarkan itu bisa bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya baik. Ya. Maka ini yang kedua yang ingin Ana sampaikan di pertemuan perdana kita, bahwasannya niat itu sangat penting. Ya, jangan sampai kita setiap pekan misalnya belajar, ya setiap hari kita belajar, tetapi kita tidak mendapatkan apapun. Ya, mendapatkan apapun. Karena tujuan utama dari belajar itu adalah ridho Allah. Ya, tujuan utama dari belajar itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua yang ingin disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, kita belum ini tadi di awal Ana lupa, kita belum perkenalan ya, kita belum Suaranya terputus-putus, Ustaz. ya. Tapi, mohon maaf.
Jadi terdengar, Bu Erlin? Ya. Oh, Gimana, Ustaz? sudah jelas suaranya? Suaranya sudah jelas? Iya, sudah lumayan. Iya, Sudah, iya Ustaz. baik. Ya, perkenalkan ya. Ta'arifun nafsi ya, saya akan perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Muhammad Irfan Faqih. Ya, Muhammad Irfan Faqih. Asli dari Subang di Jawa Barat. Dan sekarang domisili di Bekasi. Ya, domisili di Bekasi. Alhamdulillah sebelumnya yang pendidikan S1 di Lipia Jakarta bersama Ustadz Deris Mono juga. Bersama Ustadz Deris Mono di Lipia, jadi alhamdulillah kenal beliau baik dengan beliau, dan beliau menghubungi Ana untuk bisa belajar bersama akhwat sekalian di Rodotul Quran. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan untuk belajar di sini. Satu, sedang mengembangkan yayasan juga di beberapa kajian-kajian beberapa. Baik, mungkin selanjutnya Bu Erlin bisa memperkenalkan diri dulu supaya bisa tahu. Ya. Iya. Nama saya Ustaz Erlin Rosida, Iya. asal dari Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur. Ya. Iya. Ana sehari-hari sebagai perawat di Puskesmas Sumber Agung, ya, salah satu kecamatan di Kabupaten Magetan. Dan kebetulan pada pagi hari ini juga saat dinas, Ustaz. Jadi Gitu, mungkin tadi ada beberapa teman yang menyapa gitu. ya, Sebenarnya udah tidak cari ruangannya. Jadi ini di puskesmas Bu ya? Iya. Terus sudah menikah, punya anak 3. Yang pertama Afaf Nur Sahidah, kelas 12 di BP Sragen, BP Sragen, Jawa Tengah. Terus yang kedua, di Pondok Pesantren Baitul Quran, Sragen. Terus yang kedua Farhan Nur Sahidah, kelas 10 ya. Kelas 10 di Husnul Khotimah, Kuningan, Ustaz. Di Kuningan, Jawa Barat. Oh, di Husnul Khotimah. Siapa namanya? Farhan Nur Sahidah, perempuan. Farhan Nur Sahidah. Iya. Kebetulan Anda juga alumni Husnul Khotimah. Oh, kelas 10 Ustaz. Ini. Yang kedua alhamdulillah mengambil jurusan syariah, ini udah jurusan syariah. Oh, terus di PK ya. Jurusannya PK ya, PK. program keagamaan. Iya. Terus yang ketiga Hafizah Yarunisa, baru kelas 5 SD di SDIT Al Uswah Magetan sendiri. Insya Allah. Iya. Yang kalau suami ya sehari-hari kebetulan ini diamanai di PKS ya, Ustaz ya. Kalau suami aktivitasnya di PKS, dan kebetulan kami ini mengelola satu lembaga Nur Rosidah namanya, lembaga Nur Rosidah yang bergerak di bidang pendidikan dari tingkat SMP sampai SMA. Baru berjalan 6 tahun kelima di Magetan. Tahun kelima di Magetan. Iya.
ini. Mungkin itu Ya, sedikit insya Allah. ta'aruf ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Bu Erlin. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan juga solihah ya. Amin. 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 Ya, jadi itu mungkin sedikit perkenalan ya, mudah-mudahan nanti bisa semakin intens kita untuk belajar dan bisa sama-sama saling belajar juga. Kalau tidak salah ada 2 ya, hari ini itu ada 2 yang belajar, ada 2 yang belajar, tapi yang satu atau kemana Ana belum tahu, nanti coba Ana konfirmasi. Jadi insya Allah kita sementara ini bertiga ya, nanti insya Allah mudah-mudahan lebih banyak nanti yang untuk bisa ikut belajar. Tapi tidak apa-apa, jangan berkecil hati walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, karena hakikatnya dalam menuntut ilmu tidak pernah sedikit yang hadir. Hakikatnya dalam menuntut ilmu tidak pernah sedikit, walaupun yang terlihat misalnya hanya 1 ataupun 2 orang, tapi pada hakikatnya ribuan bahkan mungkin jutaan malaikat pun hadir dalam majelis-majelis ilmu dan ikut mendoakan dalam majelis ilmu. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ajtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum dari umatku berkumpul di rumah Allah ya, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, mereka belajar ya, membaca Al-Qur'an, saling belajar, menuntut ilmu ya. Kata Allah, illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hati mereka, wa ghsyiyatuhumur rahmah. Ya, rahmat Allah akan meliputi mereka, wa hafathumul malaika. Ya, dan para malaikat pun hadir ya di tengah-tengah mereka, merupakan sayapnya mendoakan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, dan Allah akan menyebut masing-masing yang hadir dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat yang mulia. Jadi walaupun memang yang terlihat misalnya hanya 1 ataupun 2 orang, yakin bahwasannya malaikat pun hadir di tengah-tengah kita dan ikut mendoakannya. Baik, kawan sekalian yang dirahmati Allah ya, Bu Erlin dan semuanya. Mungkin untuk pertemuan pertama kita seperti ini dulu ya, tadi ta'aruf, alhamdulillah, kemudian juga ada sedikit tasji ya, ataupun motivasi supaya kita lebih bersemangat dalam belajar bahasa Arab dan juga kita sama-sama meluruskan niat ya, sehingga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mulai masuk ke pembahasan bahasa Arab ya. Dalam hal ini kitabnya Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in. Ibu punya bukunya, Bu? Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in? Sudah ya, download semua, Ustaz. Ya. Oh, sudah download ya. Nanti insya Allah kita akan pelajari dari kitab itu. Ini kitab bahasa Arab untuk pemula ya, memang untuk pemula dan insya Allah mudah untuk difahami. Itu berisikan cukup banyak ya, maksudnya beberapa unsur gitu. Ada mulai dari unsur kita mendengar, ya, mendengarkan bahasa Arab, kemudian kita membaca dan juga percakapan, kemudian ada kosakata juga, kemudian kita berlatih menulis, ya, berlatih mengarang dan seterusnya. Ya, dan insya Allah itu terangkum dalam kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in yang insya Allah akan kita pelajari bersama. Ya, karena waktunya sudah selesai ya, sudah menjawab 9:30. Setelah ini mungkin ada pembelajaran lain ya. Karena cukupkan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi ya, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik, jadi modal awal yang baik dalam kita untuk kita dalam mempelajari bahasa Arab ke depannya. Mungkin ini ya yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nakhtatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum.